Halo, selamat datang di Katalis Kehidupan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup mendalam, yaitu 5 alasan kenapa kita tidak dihargai oleh orang lain. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif dan bermanfaat lainnya. Mari kita mulai. Alasan pertama adalah tidak menghargai diri sendiri. Bagaimana kita bisa berharap orang lain menghargai kita jika kita sendiri tidak tahu cara menghargai dan mencintai diri sendiri? Kita akan membahas mengapa memiliki rasa harga diri yang baik penting dalam interaksi sosial. Menghargai diri sendiri merupakan fondasi utama bagi kesehatan mental dan keberhasilan dalam hubungan sosial. Ketika seseorang tidak memiliki rasa harga diri yang memadai, mereka cenderung meragukan nilai dan kontribusi yang dapat mereka bawa ke dalam hubungan dengan orang lain. Tanpa adanya penghargaan terhadap diri sendiri, seseorang mungkin rentan terhadap perilaku orang lain yang tidak menghargai mereka. Oleh karena itu, pemahaman dan penerimaan terhadap nilai diri sendiri menjadi kunci utama untuk membangun interaksi sosial yang sehat dan saling menghargai. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa memiliki rasa harga diri yang baik bukanlah tanda arogansi, tetapi lebih kepada pengakuan dan penghargaan terhadap nilai unik yang dimiliki setiap individu. Rasa harga diri yang kuat dapat membantu seseorang mengatasi rasa ketidakpastian dan kecemasan sosial, memungkinkan mereka untuk membentuk hubungan yang bermakna dengan orang lain. Melalui diskusi dalam video ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep praktis dan langkah-langkah untuk membangun dan memperkuat rasa harga diri, sehingga setiap individu dapat menghadapi interaksi sosial dengan keyakinan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi positif dalam hubungan tersebut. Alasan kedua adalah menetapkan batasan yang tegas terhadap diri sendiri, tetapi terlalu lembut terhadap orang lain. Kadang kita merasa takut untuk mengatakan tidak, atau menetapkan batasan yang jelas, yang akhirnya membuat orang lain tidak menghargai ruang dan waktu kita. Kita akan belajar mengenai pentingnya menetapkan batasan yang sehat. Menetapkan batasan yang jelas merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan hubungan interpersonal. Terkadang, kita cenderung terlalu kompromi dan terlalu lembut dalam menentukan batasan terhadap orang lain, mungkin karena takut kehilangan hubungan atau ingin dianggap baik oleh semua orang. Namun, jika kita tidak dapat mengatakan tidak atau menetapkan batasan yang sehat, kita berisiko kehilangan kendali atas hidup kita dan mungkin mengalami perasaan terkoyak-koyak. Dalam konteks ini, video ini akan mengulas pentingnya menetapkan batasan yang sehat, yang tidak hanya melibatkan penolakan, tetapi juga melibatkan pemahaman dan komunikasi terbuka untuk menjelaskan mengapa batasan tersebut diperlukan. Dengan memahami dan menerapkan batasan yang sehat, kita dapat menciptakan ruang untuk diri sendiri tanpa merasa bersalah. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memahami kebutuhan dan keterbatasan kita. Melalui pembahasan dalam video, kita akan membahas teknik dan strategi praktis untuk menetapkan batasan yang tepat dalam berbagai situasi, sehingga kita dapat membangun hubungan yang saling menghargai dan tetap menjaga keseimbangan antara memberikan dan menerima dalam interaksi sosial. Alasan ketiga adalah pandangan bahwa kita tidak harus bersikap baik kepada siapapun. Kita akan bahas mengapa sikap positif dan ramah dapat membuka pintu-pintu baru dalam hubungan sosial kita. Pandangan bahwa kita tidak harus bersikap baik kepada siapapun seringkali menciptakan dinamika sosial yang kurang mendukung dan berdampak negatif pada hubungan interpersonal. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap positif dan ramah bukan hanya memberikan nuansa kehangatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersahabat. Sikap ini memberikan sinyal positif kepada orang lain, memperkuat konektivitas sosial, dan membuka pintu untuk membangun hubungan yang bermakna. Melalui video ini, kita akan menyelami konsep bahwa kebaikan dan sikap positif bukanlah kelemahan, melainkan investasi berharga dalam membangun jaringan sosial yang kuat. Dalam menjelajahi tema ini, video akan menyoroti manfaat sikap baik terhadap kesejahteraan mental, emosional,
dan fisik kita. Kita juga akan membahas bagaimana sikap positif dapat memperkuat rasa saling menghargai dan membuat orang lain merasa didengar serta dihargai. Dengan melibatkan penonton dalam diskusi mengenai pengalaman pribadi dan manfaat bersikap baik, video ini bertujuan untuk mengubah pandangan yang mengabaikan kebaikan sebagai kelemahan, dan sebaliknya, mendorong penonton untuk menjadikan sikap positif sebagai kunci dalam membangun hubungan sosial yang bermakna. Alasan keempat adalah terlalu sering meminta maaf. Meskipun meminta maaf adalah tindakan yang baik, namun jika kita melakukannya terlalu sering tanpa alasan yang jelas, itu dapat membuat orang lain merasa bahwa kita mudah diperlakukan semena-mena. Kita akan membahas keseimbangan yang tepat dalam meminta maaf. Alasan keempat menyoroti kebiasaan terlalu sering meminta maaf, sebuah perilaku yang, meskipun berasal dari niat baik, dapat memiliki dampak negatif pada citra diri dan interaksi sosial. Meminta maaf adalah bagian integral dalam menjalin hubungan yang sehat, namun jika dilakukan berlebihan tanpa alasan yang jelas, dapat menciptakan kesan bahwa seseorang mudah diperlakukan semena-mena. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi konsep keseimbangan yang tepat dalam meminta maaf, yaitu bagaimana mengenali situasi yang memang memerlukan permintaan maaf dan ketika sebaiknya memberikan kejelasan tanpa harus terus-menerus meminta maaf. Lebih lanjut, video ini akan membahas pentingnya memahami konteks dan dampak dari setiap permintaan maaf yang diajukan. Kita akan mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap perilaku meminta maaf yang berlebihan dan menggantinya dengan sikap yang lebih memadai sesuai dengan keadaan. Dengan membawa penonton melalui contoh situasi nyata dan memberikan panduan praktis, video ini bertujuan untuk membantu penonton memahami bahwa keseimbangan dalam meminta maaf adalah kunci untuk menjaga integritas diri dan menciptakan hubungan yang saling menghargai. Dan terakhir, alasan kelima adalah postur badan dan tatap mata yang tidak mendukung. Postur badan yang buruk dan tatap mata yang penuh rasa takut dapat membuat orang lain merasa bahwa kita tidak percaya diri. Kita akan belajar bagaimana postur badan yang baik dan tatap mata yang mantap dapat meningkatkan kesan positif terhadap diri kita. Alasan kelima membahas elemen penting dalam komunikasi nonverbal, yakni postur badan dan tatap mata. Postur badan yang buruk, seperti bersandar atau membungkuk, dapat menciptakan kesan kurangnya kepercayaan diri dan kenyamanan dengan situasi. Selain itu, tatap mata yang tidak mantap atau penuh rasa takut juga dapat memberikan kesan bahwa kita tidak yakin atau kurang berani. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi dampak dari postur badan dan tatap mata terhadap cara orang lain melihat dan merespons kita. Selanjutnya, video ini akan memberikan tips dan teknik praktis untuk meningkatkan postur badan dan melatih tatap mata yang percaya diri. Dengan melibatkan penonton dalam latihan sederhana, video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bahasa tubuh yang positif, yang tidak hanya menciptakan kesan positif terhadap orang lain, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri kita sendiri. Melalui pemahaman dan penerapan praktik ini, diharapkan penonton dapat membangun hubungan yang lebih positif dan efektif dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi, itulah 5 alasan kenapa kadang kita tidak dihargai oleh orang lain. Ingatlah, keberhasilan dalam hubungan sosial memerlukan keseimbangan dan kesadaran diri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika kalian memiliki pengalaman atau pandangan lain mengenai topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi versi terbaik dari diri kalian.